Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Nah, ini ada pertanyaan para pemirsa. Bagaimana hukumnya mengerjakan beberapa sholat dengan satu tayamum bagi penderita COVID-19 yang dia mendapatkan kesulitan baginya untuk menggunakan air pada setiap sholat fardu atau setiap sholat wajib. Nah, ini ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana seorang penderita pasien COVID-19 dia kesulitan, ada masyakoh di situ, ada dia mendapatkan masalah kalau harus berwudu 5 kali setiap sholat ya. Jadi sehari kan 5 kali sholat wajib, sholat fardu, itu kesulitan untuk bisa seperti itu. Nah, apakah boleh ya bertayamum 1 kali untuk 5 kali sholat misalnya. Nah itu ya, atau 3 kali sholat wajib ya, bukan sholat sunnah, sholat wajib. Nah, para ahli fikih bersepakat bahwa tayamum sama dengan wudhu untuk mensahkan beberapa perbuatan seperti sholat, memegang mushaf, dan lain-lainnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang bolehnya tayamum untuk lebih dari satu sholat ya, dengan satu tayamum. Ya, satu tayamum untuk lebih dari satu sholat, para ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian ulama fikih membolehkan bagi orang yang sakit di mana mereka mendapatkan kesulitan untuk menggunakan air di setiap sholat fardu. Nah, ini ya, untuk sholat lebih dari satu sholat fardu dengan satu tayamum. Ya, maka sholat penderita atau pasien COVID-19 untuk lebih dari satu sholat fardu, ya, bisa 3 kali sholat fardu atau 4 kali atau 5 kali sholat fardu dalam sehari cuma menggunakan satu tayamum, itu adalah sah yang diambil oleh pendapat fatwa ini. Tidak ada masalah di dalamnya. Maka baginya mengerjakan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah tanpa ada kesulitan, tanpa ada masalah ya. Selama ia tidak mampu untuk menggunakan air di setiap sholat. Para pemirsa, di sini ya mungkin ya kesulitan-kesulitan kalau sedang memakai alat-alat ya bantuan pernafasan, misalnya hanya bisa tayamum sekali nih ya, ketika mau sholat lagi ya harus tayamum lagi kalau misalnya yang dalam keadaan normal. Tetapi di sini ada sebagian ulama fikih boleh ya berpendapat boleh ya tayamum sekali untuk lebih dari satu sholat fardu. Biasanya satu tayamum untuk 1 kali sholat wajib ya. Nah, ini satu tayamum untuk beberapa kali sholat fardu dan boleh ya, selama ia sakit dan dia kesulitan untuk bisa tayamum lebih dari 1 kali ya. Misalnya dalam sehari ya, dia bisanya cuma 1 kali untuk 3 kali sholat fardu misalnya. Nah, itu boleh ya, karena kalau dia kesulitan ya untuk bisa 1 kali sholat fardu hanya 1 kali tayamum, itu dia kesulitan seperti itu. Nah, jadi harus dibedakan antara keadaan normal dan keadaan ketika sakit ya. Jadi di sini pendapat ini diambil dari kitab Fatwa An-Nawazil ya. Jadi fatwa-fatwa musibah atau bencana besar ya. Di sini memang khusus tulis untuk bagaimana mengulas tentang wabah COVID-19 ya. Nah, di sini para pemirsa, jadi buat para pasien COVID-19 yang kesulitan ya untuk 1 kali sholat fardu dengan 1 kali tayamum ya, maka boleh dia 1 kali tayamum untuk beberapa sholat fardu lebih dari 1 sholat fardu ya. Jadi Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk kemudahan. Islam mengajarkan bagaimana untuk bisa beribadah ya, dengan adanya masyakoh, kesulitan-kesulitan itu ada jalan lain ya berupa kemudahan. Nah, disinilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah Allah itu luas sehingga kita bisa belajar ya dari sini ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan wabah, itu fikih Islam memberikan penanganan yang berbeda. Nah, disinilah agar Islam itu selaras dengan keadaan dan kondisi. Ada 4 faktor ya para pemirsa ya, orang, tempat, waktu, dan kondisi. Nah, 4 ini yang kemudian sangat sekali ditekankan dalam pengambilan ijtihad atau fatwa ya, yang berkaitan dengan kalau tempatnya berbeda mungkin bisa jadi fatwanya berbeda ya.
orang-orang yang berbeda bisa jadi berbeda. Dan disinilah pentingnya keluasan ya di dalam fikih untuk bisa selalu diterapkan di mana saja. Maka pentingnya seorang ulama, alim ulama, mujtahid ya, walaupun bukan mujtahid mutlak ya, yang kemudian mengambil dari berbagai rujukan dan beliau adalah punya syarat-syarat yang khusus ya, kemampuan yang mumpuni untuk berfatwa. Nah, di sini pentingnya kita belajar agama dengan lebih dalam. Mudah-mudahan mencerahkan, bermanfaat. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.